Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Niat membunuh seperti ini, itu tidak bisa diakumulasikan dalam 1 atau 2 hari saja. Hanya setelah membunuh banyak ahli, seseorang dapat memiliki niat membunuh yang seperti itu. Jadi seperti ini, orang yang paling kuat dalam membunuh. Pikir Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng mengerutkan keningnya. Karena dia bisa merasakan bahwa, niat membunuh Pak Tua berwajah 100 bukanlah sebuah lelucon. Orang tua itu benar-benar memiliki kekuatan yang bisa membunuhnya. Karena memang seperti itu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan Asura Ghost Axe aku, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan dingin tersenyum, lalu cahaya melintas di tangan kanannya. Asura Ghost Axe pun segera digenggam di telapak tangannya. Pada saat yang sama dia melambaikan kapaknya, lalu bilah cahaya berwarna hitam muncul, dan bergegas menuju Pak Tua yang berwajah 100. Bangunan kedai yang tidak terlalu besar, dan pada jarak seperti itu, dengan kekuatan serangan yang tak terbatas, Pak Tua berwajah 100 hampir tidak punya tempat untuk menghindar. Akan tetapi, dia tidak terlihat panik. Tanpa rasa takut sedikit pun, dan dengan pikirannya, lapisan formasi spiritual berwarna biru keluar dari otaknya, dan kemudian muncul di depannya. Ledakan, bang! Ledakan segera terdengar, dan gelombang riak pun menyebar. Formasi spiritual si tua berwajah 100 segera memadat, dan benar-benar menghalangi pedang cahaya berwarna hitam milik Nu Fen Feng. Tetapi pada saat yang sama, Pak Tua berwajah 100 memblokir serangan Chu Feng. Dia sudah berputar, dan sambil memegang jimat serang, dia menerobos formasi spiritual Pak Tua berwajah 100 tua. Chu Feng menjadi garis cahaya, dan terbang keluar dari kedai. Akan tetapi, Pak Tua berwajah 100 itu tidaklah sederhana. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan jika dia bertukar pukulan dengannya. Sebelum memiliki kepastian mutlak, akan lebih bijaksana baginya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Jadi memang dari sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk benar-benar bertarung dengan Old Man yang berwajah 100. Chu Feng memang telah merencanakan untuk melarikan diri. Bajingan, dia sudah meletakkan formasi spiritual sebelumnya, ucap Chu Feng. Namun pada saat dia terbang keluar dari kedai minuman, Chu Feng berhenti sejenak di udara. Karena dia dengan heran menemukan, bahwa di luar kedai minuman ini, bahkan ada lebih banyak formasi spiritual. Orang tua berwajah 100 itu, sebenarnya dia telah meletakkan formasi spiritual terlebih dahulu. Dan bahkan, di sana ada begitu banyak formasi spiritual. Formasi itu tidak hanya ada 2 atau 3. Setidaknya ada selusin lebih, dan bahkan formasi itu menyegel kota beserta Chu Feng di dalamnya. Dasar bocah yang licik. Namun bagaimana mungkin bagi aku, yang telah melihat kecepatan menakutkanmu sebelumnya, itu tidak memiliki tindakan pencegahan sebelum mendatangimu dan menyerang. Ucap orang tua itu. Tepat pada saat itu, tawa Pak Tua berwajah 100 terdengar lagi. Kamu pernah melihat aku sebelumnya, seru Chu Feng. Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya. Dia merasa, seolah-olah Pak Tua yang berwajah 100 itu seperti telah memahami dirinya dengan cukup jelas. Hahaha, tanpa menyembunyikan apapun, aku adalah penguasa dari wilayah pemabuk atau bermimpi. Pada hari itu, ketika kamu melawan Song King Feng dan yang lainnya, aku hanya berada di samping dan menonton. Aku sudah tahu metode kamu dengan jelas di kepala aku. Kamu memiliki 2 keterampilan rahasia yang tiada taranya. Salah satunya adalah baju besi berwarna hijau samar yang dapat melindungi tubuh kamu, dan yang lainnya adalah cakar harimau berwarna putih yang berisi kekuatan membantai. Namun sayangnya kekuatan kamu terlalu lemah, dan kamu masih tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari keterampilan rahasia yang tiada bandingannya ini. Lalu pada saat ini, metode terkuatmu adalah kecepatan. Itu kamu lakukan saat kamu mengeluarkan keterampilan bela diri berwarna biru, yang terlihat seperti naga. Keterampilan bela diri itu sangat cepat.
Aku belum pernah melihat keterampilan bela diri tubuh yang begitu mendalam, jadi aku percaya bahwa itu telah melampaui peringkat 8, dan merupakan keterampilan bela diri peringkat 9. Namun meskipun keterampilan bela diri itu cepat, itu hanya cocok untuk mengejar dan melarikan diri. Teknik itu juga tidak bisa digunakan secara bebas, karena itu tidak bisa berubah dengan tangkas di saat pertempuran. Orang tua berwajah 100 berkata dengan acuh tak acuh. Tapi memang benar, dia memahami metode Chu Feng dengan sangat jelas. Hahaha, kamu benar-benar dapat memahami kemampuanku. Tetapi karena kamu tahu bahwa aku bisa berlari sangat cepat, apakah kamu pikir kamu bisa menangkapku di ruang tertutup ini? Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, "Oh, apakah maksudmu adalah bahwa kecepatanku dalam meletakkan formasi spiritual tidak secepat saat kamu berlari?" Orang tua berwajah 100 tersenyum dan bertanya, maka coba saja, dan kamu akan mengetahuinya." Suara mendesing. Chu Feng berteriak secara eksplosif, lalu naga biru di bawahnya sudah terbang, dan menjadi garis cahaya saat ia mulai berlari dengan cepat di langit. Dan pada saat yang sama, Pak Tua berwajah 100 juga menghendaki, dan meletakkan formasi spiritual sesuai keinginannya untuk mengurung Chu Feng. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kecepatannya dalam meletakkan formasi spiritual, itu benar-benar tidak secepat berlari Chu Feng. Kamu cukup cepat juga, tetapi jika aku mengecilkan formasi spiritual yang menyegelmu, maka tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, lalu kemana kamu bisa pergi. Pak Tua berwajah 100 tidak gelisah saat berkata, dan dia tidak lagi mengejar Chu Feng. Dia mendarat di tanah, dan mulai mengubah formasi spiritual yang dia letakkan sebelumnya. Memang benar setelah dia mengubahnya, formasi spiritual yang awalnya menyegel daerah tersebut, itu sebenarnya sudah mulai menyusut dengan cepat. Itu menyebabkan Chu Feng berangsur-angsur menjadi burung di dalam sangkar, dan ia tidak lagi memiliki ruang untuk terbang bebas. Hahaha, larilah. Tetaplah berlari seperti itu. Biarkan aku melihatnya, bagaimana kamu akan tetap berlari. Ucap orang tua itu. Melihat Chu Feng yang terpaksa terbang lebih rendah dan lebih rendah, lalu terbang lebih dekat dan lebih dekat karena formasi spiritualnya, pria tua berwajah 100 itu tertawa dengan keras. Sial, gumam Chu Feng. Dalam situasi itu, Chu Feng mulai melambaikan kapaknya tanpa henti, itu untuk menyerang formasi spiritual yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi. Ketika ia mencoba melarikan diri dari ikatan formasi spiritual, dan jika itu terus berlanjut, maka ia tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri, dan dia akan dengan mudah dibunuh oleh Pak Tua berwajah 100. Tapi itu rampaknya tidak berguna, karena Pak Tua berwajah 100 benar-benar tidak sederhana. Tidak hanya kekuatan pertarungannya yang sangat kuat, bahkan formasi spiritual yang dia tempatkan juga sangat kuat, dan Chu Feng tidak dapat menggunakan Asura Ghost Axe untuk menghancurkannya. Menyerahlah. Untuk mencegah kamu melarikan diri, aku tidak mengurangi sedikit pun batu spiritual untuk formasi spiritual ini. Tingkat ketegasan mereka, itu jelas-jelas telah melebihi imajinasi kamu, ucap orang tua itu. Ketika Pak Tua berwajah 100 itu berbicara, dia berhenti mengubah formasi spiritualnya, dan kemudian naik ke udara. Karena ruang yang sempit ini, dia sudah bisa dengan bebas menyerang Chu Feng. Dengan jarak seperti itu, tidak peduli seberapa cepat kecepatan Chu Feng, dia akan berada dalam jangkauan serangannya. Matilah, teriak orang tua itu. Saat dia berbicara, Pak Tua berwajah 100 segera meraihnya. Dari telapak tangannya, rantai formasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak. Rantai formasi spiritual itu saling terjalin, dan pada akhirnya, rantai itu benar-benar menjadi tangan formasi spiritual yang besar. Mereka tampak seperti ular saat menyerang, dan itu bertujuan untuk meraih Chu Feng. Sialan, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng bergegas mengarahkan naga biru untuk menghindarinya. Karena tangan formasi spiritual tersebut, itu tidak memungkinkan untuk diremehkan. Jika dia tertangkap, dia sangat mungkin akan dihancurkan dengan paksa sampai mati. Hahaha, larilah. Teruslah berlari.
Biarkan aku melihatnya, berapa lama kamu bisa berlari, ucap orang tua itu. Melihat itu, pria tua berwajah 100 hanya tertawa, dan dia juga mengulurkan tangan yang lainnya. Tangan besar lain yang dibentuk oleh rantai formasi spiritual segera terbang keluar, dan juga bertujuan untuk meraih Chu Feng. Itu seperti permainan kucing dan tikus, dan dia bahkan tersenyum begitu intens. Sialan, ucap Chu Feng. Di ruang lingkup yang sangat kecil, bahkan jika kecepatan Chu Feng lebih cepat, dia pasti akan menerima batasan. Dalam situasi seperti itu, dua tangan formasi spiritual yang terjalin dengan ratusan tantai itu semakin mendekat. Dan segera, mereka melesat untuk mengejar Chu Feng. Suara mendesing. Tetapi tepat ketika tangan formasi spiritual akan meraihnya, sudut aneh naik dari sudut mulut Chu Feng. Segera setelah itu, Asura Ghost Axe di tangan kanan Chu Feng digenggam sekali lagi, dan naga biru di bawahnya segera berbalik. Dan tanpa diduga, naga itu terbang menuju ke arah Pak Tua berwajah 100. Kecepatan beloknya sangat cepat, dan seolah-olah itu tidak dibatasi oleh apapun. Dengan jarak seperti itu, kecepatan Chu Feng hanya sebanding dengan kecepatan cahaya. Hampir dengan sekedipan mata, dia tiba di depan Pak Tua berwajah 100. Lalu pada saat itu juga, wajah lelaki tua berwajah 100 pun sangat berubah. Namun sayangnya, dia juga bukan seseorang yang lemah. Dia yang merupakan spiritualis dunia jubah biru, dia segera memperhatikan niat Chu Feng setelah Chu Feng berbalik. Jadi langkah kakinya berubah, dan gelombang udara muncul ketika dia melangkah. Dia menjadi cahaya yang buram, dan dengan mengambil sudut yang tepat, dia melarikan diri keluar. Dia melakukan itu karena, dia telah serius mempelajari Dragon Feng Shui Traveling Through Nine Heavens. Dia tahu bahwa meskipun keterampilan bela diri memiliki kecepatan yang sangat cepat, tapi itu masih memiliki kelemahan. Itu tidak dapat dengan cepat mengubah arah, dan bahkan lebih jauh lagi, dia tidak dapat dengan bebas berbalik arah. Selama arah yang dilewatinya cukup sulit, Chu Feng seharusnya tidak berpikir untuk mendekatinya. Suara mendesing. Tapi di saat Pak Tua berwajah 100 menghindari serangan Chu Feng, dia benar-benar mengikutinya karena dia juga mengubah arah bersamanya, dan seolah dia adalah bayangan. Bagaimana mungkin, naga bepergian melalui 9 surga bahkan memiliki kelemahan? Ini sudah jelas kalau itu sudah benar-benar dipahami oleh Chu Feng, dan itu menjadi salah satu gerakannya dalam pertempuran. Dengan naga bepergian melalui 9 surga, hampir dengan berkedip, Chu Feng menyusul pria tua berwajah 100 itu. Dengan Asura Ghost Axe ada di tangannya, dan dengan suara angin kencang dan tekanan unik yang mengerikan, ia pun dengan cekatan memotong ke arah tubuh Pak Tua berwajah 100. Sial, bocah ini sudah bisa dengan tangkas mengendalikan keterampilan bela diri tubuh ajaib itu. Aku telah ditipu, ucap orang tua itu. Baru pada saat itulah, Pak Tua berwajah 100 mencapai kesadarannya dan tahu, bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada triknya itu. Karena Chu Feng sudah mampu mengendalikan naga yang mengembara melalui 9 surga, namun ia ingin dan menggunakannya dalam pertempuran. Pada saat sebelumnya, alasan mengapa dia melarikan diri ke semua tempat adalah, itu untuk mengurangi si tua yang berwajah 100 itu yang telah bersiaga, dan kemudian barulah ia melakukan serangan aneh ini. Meskipun Pak Tua berwajah 100 dikejutkan oleh langkah Chu Feng ini, tapi tetap saja dia bukanlah orang biasa. Dia yang memiliki pengalaman pertempuran yang sangat berlimpah hanya terkejut sedikit, itu sebelum dia buru-buru berpikir. Seketika Pak Tua itu menyebabkan lapisan formasi spiritual berwarna biru melonjak keluar, dan segera terbentuk di depannya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, pada saat yang sangat penting seperti ini jimat serang akan muncul di tangan kiri Chu Feng, dan jimat serang itu telah mendarat di formasi spiritual yang telah dia kondensasikan. Jimat serang itu diciptakan oleh wakil kepala Gao. Kekuatannya sangat kuat, dan bahkan bisa menghancurkan formasi spiritual yang diletakkan oleh Jie Yan. Sesangkan formasi spiritual orang tua berwajah 100 ini, itu tidak memiliki cara untuk menahannya.
Dan, boom! Sebuah ledakan terdengar dan formasi era spiritual Pak Tua berwajah 100 itu telah dibuka. Dan pada saat yang sama, Asura Ghost Axe Chu Feng dengan ganas memotong ke arah tubuh Pak Tua berwajah 100. Menjerit. Jeritan yang menyakitkan segera terdengar, dan garis darah menyembur keluar. Tubuh Pak Tua berwajah 100 menjadi garis cahaya dan jatuh. Pada akhirnya, dia dengan keras jatuh ke tanah di bawahnya. Lalu sebuah lubang yang dalam dan besar diciptakan, dan beberapa asap tebal juga terangkat ke udara. Apakah ini mungkin, pikir Chu Feng. Namun, Chu Feng yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat sensitif itu, dia tidak merasa bahagia sedikit pun, karena dia bisa menabrak Pak Tua berwajah 100. Alih-alih dia mengerutkan alisnya dengan erat, lalu menatap asap yang bergulir di bawahnya, dan sedikit rasa gelisah muncul dari hatinya. Karena dia dengan heran menemukan bahwa, ketika kapaknya menebas ke tubuh lelaki tua berwajah 100 tersebut, itu ada beberapa kekuatan yang dapat melarutkan kekuatan serangannya, dan menyebabkan kekuatan Asura Ghost Axe tidak dapat sepenuhnya digunakan. Chu Feng juga tidak bisa membunuh Pak Tua berwajah 100 dari potongan kapak itu. Bocah licik sialan. Jika aku tidak memiliki elit armamen ini sebagai perlindungan, aku akan sangat menderita, ucap Pak Tua itu. Itu memang benar, di saat Chu Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres, Pak Tua berwajah 100 menjadi garis cahaya. Lalu dari asap tebal yang bergulir, dia perlahan-lahan naik ke udara, dan masih ada jejak darah di sudut-sudut tubuhnya saat ini. Wajahnya juga agak putih pucat, dan ada juga luka darah di dadanya. Tetapi dia tidak menerima pukulan yang fatal. Bahkan ada lapisan baju besi yang bersinar di sekeliling tubuhnya. Melihat penampilannya, itu memiliki efek yang sama persis dari gelang yang digunakan Song King Feng dan yang lainnya. Tanpa ragu, itu adalah armor yang bersinar yang menyelamatkan hidupnya. Mendensus. Apakah Bai Yunfei, Liu Xiaoyao, dan Tang Yixiu, mereka semua terbunuh olehmu? Mata Chu Feng berkilauan saat dia dengan keras bertanya. Hehehe, benar sekali. Mereka semua dibunuh olehku. Aku sengaja membunuh mereka, lalu mendorong kejahatan ini kepada kamu, dan menyebabkan 4 kekuatan besar menjadi sangat marah pada saat yang sama. Kemudian aku merekomendasikan diri aku sendiri, sehingga mereka akan meminta aku untuk membunuhmu. Orang tua berwajah 100 menjawab. Oh, jadi seperti ini ya. Tetapi aku juga tidak mengerti. Jika kamu ingin membunuh aku, kamu bisa melakukannya saat itu juga. Tapi kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Dan juga, jika kamu menginginkan hadiahnya, kamu bisa mendapatkannya setelah kamu membunuhku. Lalu mengapa juga, kamu perlu begitu merekomendasikan diri sendiri? Chu Feng dengan bingung bertanya. Alasannya sangatlah sederhana. Aku ingin elit armamenmu, tetapi aku juga ingin hadiahnya. Jadi aku meminta mereka untuk membayar setengah dari hadiah pertama, kemudian aku akan membunuh kamu sesudahnya. Dengan begini, bahkan jika aku kembali pada kontrak perjanjiannya, aku tidak akan kehilangan terlalu banyak. Tapi 4 kekuatan besar itu bukanlah idiot. Tidak peduli seberapa baik reputasi aku, mereka tidak akan memberi aku 500.000 manik-manik mendalam tanpa alasan sama sekali. Lagi pula, bahkan bagi mereka, itu bukanlah jumlah yang kecil. Maka dari itu, aku harus membuat mereka lebih marah lagi, sehingga mereka dengan tidak sabar ingin membunuhmu tanpa bisa menahan diri lagi. Dan pada saat ini, aku sudah berhasil melakukannya. Saat ini langkah terakhirku adalah mengambil hidupmu, dan mengambil elit armamenmu. Kata Pak Tua berwajah 100. Oh, itu berarti kamu sudah mengantongi 500.000 manik-manik mendalam ya? Chu Feng sengaja bertanya setelah melakukan pemikiran. Hahaha, bocah, kamu tidak memikirkan manik-manik mendalamku kan, balas Pak Tua itu. Mendengar implikasi dalam kata-kata Chu Feng, Pak Tua berwajah 100 tidak bisa menahan tawa keras. Dan dari dalam tawanya, itu dipenuhi dengan ejekan. Sebenarnya aku ingin mengatakan, bahwa aku akan mengambil 500.000 manik-manik mendalammu itu, ucap Chu Feng.
Suara mendesing. Tiba-tiba saja Chu Feng melompat dan menjadi garis cahaya, dan terbang langsung ke arah pria tua yang berwajah 100. Mendengus. Apakah kamu berpikir bahwa aku saat ini akan takut padamu? Balas Pak Tua itu. Namun Pak Tua berwajah 100 tidak takut sedikit pun, dan dia benar-benar terbang kembali ke arah Chu Feng. Bum 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 bum. Dengan berkedip, keduanya sudah saling baku hantam. Riak-riak energi yang kuat terus-menerus meledak di langit, dan mereka sama mencoloknya dengan kembang api. Adegan itu menyebabkan warga di kota menjadi tercengang. Saat ini kota itu disegel oleh lapisan formasi spiritual, dan orang-orang di kota tidak dapat melarikan diri. Pada awalnya mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah melihat Chu Feng dan si tua berwajah 100 di langit, mereka akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Jadi orang tua berwajah 100 ada di sana untuk mengejar Chu Feng, dan kota itu menjadi medan perang kedua orang tersebut. Tapi untungnya Pak Tua itu meletakkan banyak formasi spiritual, dan untuk membatasi kecepatan Chu Feng, ia bahkan secara khusus menyusutkan formasi spiritualnya. Itu menyebabkan lingkaran pertempuran mereka mulai menyusut, dan menyebabkan warga di dalam kota tersebut tidak terpengaruh oleh pertarungan keduanya. Meski begitu, dengan kekuatan mereka dan setelah beberapa saat pertempuran besar, kota pasti akan diratakan dengan tanah, dan warga kota juga akan mati. Dengan menggunakan elit armamen buatan manusia, kecepatan dan kekuatan Pak Tua berwajah 100 itu meningkat dengan pesat. Kekuatannya bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia yang sangat terlatih dalam teknik formasi spiritual, dia sudah menyatu dengan gelang serangan dan pertahanan tersebut. Adapun dengan Chu Feng, kekuatan menyerangnya yang sudah memahami persenjataan elit, dia juga tidak bisa diremehkan. Terutama ketika bergabung dengan kecepatan absolutnya, bahkan Pak Tua berwajah 100 tidak berani ceroboh. Pertempuran antara keduanya benar-benar sangatlah intens. Dengan kultivasi level 8 dari ranah mendalam, dan dengan metode khusus serta keterampilan yang luar biasa, hasil pertempuran itu sangat sulit untuk ditentukan ketika dia melawan lelaki tua berwajah 100, yang merupakan pembunuh nomor 1 di level 3 di ranah surga. Bahkan setelah bertarung selama beberapa jam, itu tidak ada tanda-tanda melemah. Bocah, aku harus mengakui bahwa kamu memang jenius. Sudah begitu luar biasa pada usia ini, jika kamu melangkah ke ranah surga di masa depan, bahkan dinasti Jiang saja harus menatap kamu dengan tegak. Tapi sayangnya, pada hari ini kamu akan mati di tanganku. Kesabaran aku benar-benar hilang, dan aku tidak punya waktu untuk terus bermain-main dengan kamu di sini. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, ucap Pak Tua itu. The Old Man berwajah 100 melintas di depannya, dan kemudian menyingkirkan Chu Feng. Segera setelah itu dia mendarat di bawahnya, dan mengubah formasi spiritualnya sekali lagi. Dia ingin mengecilkan ruang pertempuran ini, sehingga Chu Feng tidak akan memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Karena dengan begitu, dia bisa dengan mudah membunuh Chu Feng. Sialan, sepertinya aku hanya bisa menggunakannya untuk mencobanya, pikir Chu Feng. Karena Chu Feng cukup pintar, sehingga dia segera memahami niat dari pria tua berwajah 100 itu. Dia pertama-tama menyapu pandangannya untuk sementara waktu, kemudian setelah melihat ke kota yang ditutupi oleh lapisan-lapisan formasi spiritual, dengan segera tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sengit. Dia segera melompat, dan kemudian berlari menuju pria tua berwajah 100 yang mengubah formasi spiritualnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.